Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Urban Media Network dalam program Urban Talk. Pada kali ini nih, pada sore hari ini nih, saya khususnya kedatangan sohib lama. Sohib lama gitu ya. Ini udah kenal lama banget, 2000 berapa Jen gitu? Berapa Bang Dede kita ketemu? 19. Enggak lebih, 2018. Lebih ya? 2018 ya? Sebelum 2019 ya? Iya, 2018 ketemu, tapi ketemunya kita nggak usah jelasin. Iya, panjangan. Cuma yang jelas namanya nih Bang Dede Juhandi. Iya. Bang Dede ini pengusaha muda di Kabupaten Bekasi yang bergerak di bidang social entrepreneur atau kita biasa kenal socialpreneur. Apa itu socialpreneur? Pengusaha yang industrinya itu ada berkaitan dengan sosial. Ya bisa tafsirkan lah ya nanti sosialnya seperti apa dalam obrolan kita nih, Bang Dede. Sehat Bang Dede? Alhamdulillah, sehat Bang Fauzi. Kita udah lama nggak ketemu ya? Udah lama banget. Dari ya pasca pemilu 2019. 2019. Tapi sempat ketemu lagi menjelang pemilu 2024. Oh iya, iya. Di Depok. Di Depok, betul. Kita mau bikin apa? Masjid. Bikin masjid. Tapi nggak kesampaian. Tapi nggak kesampaian. Padahal itu udah ada hitung-hitungan. Udah ada hitung-hitungannya. Udah ada apa? RAB-nya. RAB-nya dan di ACC ya? Dan di ACC dan sudah turun spanduk. Spanduknya juga udah turun. Sudah turun, cuman ya Allah berkehendak lain, ya sehingga ada sesuatu hal dan lain hal, ya akhirnya nggak lanjut gitu ya sama Mbak Mia ya. Iya, Ibu Ratu. Ibu Ratu. Ya memang belum rezeki lah ya. Belum rezeki. Ini kalau kita mau ngobrol sebenarnya panjang. Soalnya obrolan kita pasti obrolan dari 2018 sampai 2024. Ya. Tapi sebelumnya saya mau kenalin dulu nih, Bang Dede sekarang ya aktivitas pengusaha lah ya, usaha ya. Ya. Di owner Ide Utama Swatantra. Ya, betul. Apa itu Bang? Bergerak di bidang concernnya sebetulnya Ide Utama itu selain bicara wifi ya, juga emang internet. Ya internet ya, wifi home ataupun jaringan internet juga di kontraktor. Oke. Gitu. Nah dulu sebetulnya kalau kita bicara terkait lahirnya PT IDE ini tentu berangkat dari wifi dulu gitu Bang sebetulnya. Nggak ke konsep gitu, nggak ke konsep kedepannya mau seperti apa sehingga perusahaan ini jadi bercampur sebetulnya ya kan. Nah setelah itu baru nanti lahirlah ID kontraktor ya. Nah WIPI itu produknya namanya IDNet, kemudian kalau kontraktor namanya ID kontraktor. Nah ID ini itu kepanjangan dari Ade itu, Ipang sama Dede gitu sebetulnya. Oh gitu. Sama Dede gitu. Kirain ID-nya itu Indonesia. Bukan. Oh bukan. Jadi ID itu Ipang dan Dede. Iya. Gitu ya, nyocok-nyocokin lah. Berarti Ipang juga masuk di perusahaan ini? Masuk. Oh. Kalau di akte Ide Utama itu Ipang sebetulnya jadi direktur. Kalau saya di komisaris. Gitu, Bang Poji. Tapi ini ada apa sih nih? Ada Ahsan Bina Nusantara, ada Labas. Ya. Nah, ini apa nih? Ya, kalau Ahsan Bina Nusantara begini, kita itu kan ID kontraktor ya, ataupun Ide Utama Swatantra itu salah satu customer kita, itu kan Islah Bina Umat. Islah Bina Umat ini adalah satu yayasan yang bergerak di bidang sosial, ya pembangunan rumah-rumah ibadah dan program-program sosial yang lainnya. Nah, ketika kita kerjasama dengan Islah Bina Umat ini mengharuskan yayasan sebetulnya. Ya bukan PT, bukan perusahaan gitu yayasan. Jadi
kita lahirkanlah sebuah legalitas dalam bentuk yayasan, yaitu Ahsan Bina Nusantara. Nah, bisa dibilang ide utama ini holdingnya lah, gitu, holdingnya, gitu, undernya itu berarti ABN Ahsan Bina Nusantara, gitu, kemudian Labas, ya, Labas itu Langkah Baru Solisindo, dan ini emang baru lahir nih. Oh, ini perusahaan anak perusahaan. Anak perusahaan. Ini di bidang fokusnya dia itu di pengadaan sebetulnya, pengadaan dan juga apa ya, trading. Cuman baru lahir, masih terseok-seok untuk nyari PO lah gitu, Bang. Ya. Nah, cuma pada bagian ini kita coba pecah dua dulu Boleh, ya, boleh. ya. Jadi ada sosial, Ya, ada, walaupun sosialnya juga nanti ujung-ujungnya ada income, Ya. ada revenue ya. betul. Memang produknya membangun fasilitas ibadah, tapi di belakang itu ada kontraktor yang dikelola juga. Betul. Nah, tapi ada usaha. Betul. Nah, kita mau enaknya ngobrolin sosial dulu apa? Yang sosial dulu deh. Sosial dulu. Oke. Makanya kita nggak cukup waktu 1 jam. Karena banyak yang dikulik. Kenapa kita perlu ngobrol ini? Iya. Kan mungkin banyak yang berpikir, itu Urban mau bikin podcast ntar momen pilkada gitu kan. Tapi sebetulnya enggak. Kita juga senang bagaimana mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif. Perlu juga ntar kita coba kulik gimana ceritanya dulu seorang Dede Juhandi yang ya ikut juga iseng-iseng di politik kan, tiba-tiba banting setir. Memang sebetulnya udah ada basic bisnis, Ya. tapi kan masih terbagi sama aktivitas politik kan. Ya. Kemudian banting setir dan fokus ketemu yang namanya bangun-bangun masjid itu. Ya. Oke, yang saya tahu Bang Dede ini setelah 2019 kemudian punya aktivitas ngebangun masjid. Itu gimana cerita awalnya tuh? Oh ya. Dari situ dulu deh. Oke, menarik. Ya, ketika kita sama-sama selesai ya menjadi alumni di 2019 di politik, itu tentu ada pilihan ya, dihadapkan situasi, menghadapkan ke beberapa pilihan antara lanjut di politik atau harus ngurusin dapur dulu kan, begitu dulu. Ya kan, kondisinya seperti itu. Mungkin saya dan Bang Fauzi pun sama-sama ada di posisi itu saat itu. Nah, kemudian saat itu 2019 itu sebetulnya ini salah satu hikmah dari COVID. Ya, ada hikmah dari COVID. Makanya kalau ada peribahasa mengatakan bahwa di setiap krisis akan selalu lahir peluang-peluang baru. Setiap krisis akan selalu lahir miliarder baru. Nah, ini salah satu peluang gitu yang saya dapatkan ketika kita saat itu menghadapi krisis, yaitu COVID-19 kan, begitu ya. Nah, kita pertama saya mau bicara di karena itu posisinya berbarengan ya, mau bicara di WiFi ya, atau jaringan internet dan juga pembangunan masjid itu sebetulnya hampir berbarengan ya posisinya. Nah, karena dua-duanya sebetulnya ada historical yang sama-sama di COVID gitu saat itu. Contoh kasus saat 2019 akhir atau di 2020 awal, Bang, itu di perumahan saya itu ngebangun masjid ceritanya kan ya, ditawari untuk membangunkan masjid. Saat itu dalam kondisi COVID gitu, warga baru 80 orang karena perumahannya baru, kita dikasih tantangan untuk bisa membangun masjid dan juga kelas 2. Nah, saat itu saya masih belum ada di dalamnya. Kita belum dipercaya oleh donatur ya, oleh yayasan untuk menjadi mitra resmi begitu. Hanya menjadi panitia. Nah, kebetulan saat itu juga sudah menjadi RW ya di lingkungan. Oh, jadi Bang Dede ini RW? RW, gitu. Jadi banyak jabatan sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, kemudian
Situ akhirnya kita ngebangun dan alhamdulillah qadarullah dengan waktu singkat dengan swadaya besar kisaran kalau tidak salah di 400-500 juta kita menyiapkan swadaya di jumlah kakak baru 80 orang saat itu. Iya, iya. Kita dengan super tim segala macam akhirnya selesai dengan tepat waktu kurang lebih 4-5 bulan lah. Nah berangkat dari situ karena donatur juga sedang mencari mitra yang amanah, yang terpercaya, yang tolak ukur daripada amanah dan terpercaya ini dari pembangunan masjid yang cepat, yang manajemennya bagus, rapi, sodanya oke, maka kami ditawari. Gitu saat itu emang untuk mitra di Jabodetabek itu kosong. Oh, Gitu. Jadi yang sebelumnya itu selesai gitu kemudian ditawari kita. Nah, kalau Abang pernah dengar Budianto. ya. Ah, Budianto ya yang kemarin ya nyalon DPD RI, maka beliau sebetulnya adalah orang yang pertama yang menjadi mitra Islah Bina Umat untuk Jawa Barat sebetulnya. Sebelum tongkat estafet itu ke saya begitu. Karena beliau sibuk, akhirnya lama-lama beliau menyerahkan tongkat estafet itu ke saya begitu. Apa ada ini ya? Ke ABN. Iya. Ahsan Bina Nusantara. Hasan Bina Nusantara. Nusantara atau Oke, disingkat jadi berarti awalnya itu dari pembangunan masjid di komplek. di komplek. Kemudian dikelola sampai terbangun. Betul. Salah satu donaturnya itu dari Islah Bina Bina Umat. Umat. Begitu. Menarik. Menarik ya. Sampai sekarang yang terbangun berapa banyak total? Sampai sekarang kalau dihitung dari grup ya. Karena kan setiap kita ngebangun itu dibuatkan grupnya grup Telegram. Telegram ini isinya dari pihak kami, dari pihak donatur ya, yaitu dari pihak perwakilan Kuwait dan juga dari panitia. Itu sudah saya hitung mungkin di kisaran 50. 50. Itu Jabodetabek ya, masjid. Dan juga termasuk pesantren ya. Oh, ada pesantren juga. Ada. Jadi paketan kita itu ada masjid saja, ada masjid sama kelas dan juga ada paket lengkap pesantren begitu ataupun boarding school. Gitu. Nah, karena semakin lama ya, waktu juga semakin berkembang begitu, maka butuh yang namanya tata kelola yang baik begitu, sehingga akhirnya kita munculkan di 2020 itu yang menaungi daripada kontraktor kita yaitu Ide Utama Swatantra yang hari ini menjadi holding gitu. Walaupun lahirnya sebetulnya lebih dulu ABN sebetulnya ya kan daripada Ide Utama, tapi karena merupakan suatu kebutuhan gitu kan, bagaimana kita membuat sistem yang bagus dan segala macam, akhirnya di 2020 setelah pembangunan masjid itu kita lahirkan Ide Utama Swatantra yang kita jadikan sebagai holding daripada perusahaan kita gitu. Dari Bang Fauzi. bisnis yang ada itu ya. Betul. Jadi memang sebetulnya ngebangun masjid itu Bang Dede lebih pada di ranah kontraktornya ya. Betul. Ngebangun itu ya. Ya, Lalu jadi kerjasama dengan Yayasan Islah. betul. Jadi gini. Pertama, jadi tugas saya ya, tugas kami itu ada dua. Yang pertama, tugas kami menyiapkan lokasi di Jabodetabek khususnya gitu, Jawa Barat umumnya. Kemudian setelah lokasi ini siap, kemudian nanti kita tunggu. Gitu ya, tunggu donatur menawarkan ataupun meminta tolong siapkan lokasi untuk 10x10 misalnya masjid. Maka kita serahkan data itu ke donatur. Kemudian setelah selesai dan di ACC, kemudian kita kerjakan, maka kontraktor kita tugas yang kedua mengerjakannya sampai selesai. Begitu Bang Fauzi. Berarti ada yayasan, ada perusahaan. Ada yayasan dan perusahaan. Yang yayasan ini yang turun mencari lokasi, betul. keluarga, betul. Gitu. Nanti kontraktor yang mengerjakan proyeknya begitu. Ini setelah obrolan kita ini ntar
banyak yang japri nih Nah, untuk dibangunin. minta dibangun ya. Iya, karena pasti banyak kan, sekabupaten Bekasi ini pasti ada masjid yang mau direnovasi atau Banyak, dibangun. banyak. Alhamdulillah banyak. Ya mudah-mudahan bisa menjadi jembatan ke arah sana. Ya, amin. Masih jalan itu kan? Alhamdulillah. Pembangunan itu. Alhamdulillah. Sekarang ini, hari ini kan kita di Pollux ya. Ya, Pollux Mall itu kita lagi bangun juga di depan Samsat, di Kampung Kobak. Samsat ini. Heeh. Oh. Ada Kampung Samsat, maju kalau dari arah Pollux berarti sebelum Samsat. Ada gang ke kanan itu ada bangunan 10x10. Gitu di Kampung Kobak, nanti bisa dicek. Kemudian di Bogor. Itu di Kampung Pasir Gaok itu masjid 10x10 sama kelas 3 Pesantren. pesantren. Nah, kemudian yang besar itu di Cabang Bungin, Bang Fauzi. Oh, deket tempat saya dong. Dekat, ngelewatin rumahnya Bang Fauzi itu Pulau Glatik ya. Oh, Plogati. Pulau Glatik. Lah itu macam Dekat. ngomongin sebelah sini. Betul, itu seluasan 665 meter Bangunannya, bangunannya. gede banget dong. Gede banget. Itu nilai proyeknya 3,5 M Oh, gitu. oke, iya. Menarik. Jadi emang saya penasaran pada sesi ini nih, Ya. terkait dengan, ya kalau saya sih lebih sering menyebutnya itu social planner, Iya, betul. karena ada sosialnya, yaitu tadi yayasan yang ke masyarakat untuk bangun masjid, Ya. tapi ada plannernya, karena plannernya itu membangun kontraktornya. Betul. Jadi kita bisa menggaranti bahwa masjid yang dibangun dengan sistem yang profesional. Ya, betul. Karena kan bisa jadi kalau dikelola sama masyarakat terkadang nih uang banyak sebanyak apapun kadang nggak jadi masjidnya. Karena mungkin ya panitia kan macam-macam ya, segala macam gitu. Kita pengen ngambil sisi inspiratifnya ya buat para penonton di Urban ini. Karena kerja itu kan susah. Kerja itu susah, banyak yang bilang begitu. Tapi memang faktanya begitu gitu kan. Maka banyak yang beralih ingin menjadi seorang pengusaha. Tapi mau usaha pun nggak mudah, gitu kan. Nah, Bang Dede ini kan memulai itu, meskipun tadi bilang ada momentum. Iya, betul. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut Bang Dede nih, seorang pengusaha muda yang sudah menjalani itu, sebetulnya momentum, mulai dari momentum atau sebetulnya bisa juga tanpa momentum kita jalan. Gitu. Gimana Bang? Ya, menarik. Ketika kita bicara terkait sebetulnya kapan waktu yang tepat gitu ya untuk memulai usaha kan begitu. Ya sebetulnya mungkin ada yang karena momentum dan juga ada yang karena ya mulai saja. Tapi sebetulnya kalau kita bicara gitu nunggu momen itu saya rasa nanti kapan nunggunya itu kan jadi masalah juga. Enggak setiap orang dapat momentum itu, enggak setiap orang dapat opportunity itu, ya kan? Enggak setiap orang dapat peluang itu. Justru yang baik ya yang tepat itu ya dimulai saja langsung. Jalan aja. Jalan aja. Ya. Nggak usah gitu. nunggu momentum. Nggak usah, gitu jalan dulu gitu ya. Kadang-kadang makanya sering banyak ada quotes mengatakan bahwa pepatah Cina mengatakan bahwa ada waktu terbaik untuk menanam pohon, katanya begitu ya. Yang pertama adalah 20 tahun yang lalu, yang kedua hari ini. Oke. Ya kan? Artinya bahwa sebetulnya kalau kita ngomongin nanam pohon gitu kan, itu waktu yang tepat itu sebetulnya 20 tahun yang lalu. Karena apa? Karena biar sekarang bisa ngambil hasilnya. Ya kan, kalau jati kita tebang, kalau kelapa kita petik buahnya gitu. Terus selain 20 tahun yang lalu kapan? Ya hari ini. Oh iya. Ya kan, begitu. Jangan sampai gara-gara kita 20 tahun yang lalu nggak nanam, kita nggak nanam sekarang. Nggak nanam sekarang, gitu. Itu satu quotes yang tepat yang mesti coba digunakan oleh teman-teman pemula ya, startup gitu, startup planner untuk coba memulai bisnis hari ini. Bisnis apapun dan bisnis ya yang kira-kiranya ada mereka keberminatan di bisnis tersebut gitu Bang. Berarti dari
kontraktor, internet, terus sekarang di perusahaan yang baru itu Ya. berapa karyawan? Spill. Ya, spill ya. Spill karyawan. Kalau di kantor, ya di kantor itu berarti 7. Oke. Ya, kantor 7, kemudian mandor kita, istilahnya mandor ya, pengawas. Ya. Pengawas itu ada, Proyek ya? ya, Ya. itu kalau pengawas berarti kita kan ada 6. Oke. 6 kalau tukang sama keneknya ada 60. Oh banyak ya? Ya, karena dibagi jadi ini, Bang Pozi. Hari ini kita ada existing ya, existing proyek. Kalau bicara proyek pembangunan ya, itu ada 5. Bentar ya, 1, 2, 3 ada 5. Oh. Gitu. Yang Dari satu tempat aja ada 10 udah 50 ya? 50. Nah, yang 3 dari Islam Bina Umat, Kuwait itu, yang 2 dari BPKH. Nah apa ini BPKH? Apa? Nah, menarik ya. Jadi di 1 tahun yang lalu ya sampai hari ini alhamdulillah kita diamanahi untuk membersamai BPKH. BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji. Oh, oke. Ya. Kalau di bawah Kementerian Agama? Di bawah Kementerian Agama. Oh, oke. Gitu. Nah, dari BPKH ini kemudian dia punya cucu, punya turunan namanya BMM. BMM itu badan apa ya? Bank Muamalah. Baitul Mal gila. Baitul Malnya Bank Muamalah. Ya. Nah, kemudian Bank Muamalah ini ya, Baitul Mal Muamalah ini kemudian menggayat mitra kontraktor yaitu kita. Oh. Ide Utama Swatantra ataupun IDCON begitu. Nah, kita hari ini sudah membersamai BMM atau BPK itu kurang lebih satu setengah tahun. Oh. Gitu, dan sudah menangani proyeknya kurang lebih 6 proyek gitu. Yang existing sekarang di Tebet sama di Kalimantan Selatan. Oh, nggak di Bekasi justru ya? Enggak, gitu. Nah, yang jadi challenge-nya kita di BPK ini siap ditempatkan di mana aja se-Indonesia begitu. Karena kan kalau BPK kan skupnya luas. Ya, tergantung dapil mana yang butuh bantuan. Dapil? Ya, dapil. Daerah pemilihan dong? Daerah pemilihan atau konstituen mana begitu yang butuh dibantu. Orang politik itu nggak lepas dari iya. Begitu. Jadi kalau kita mau pilih dapil bisa ya? Bisa. Bangun masjid. Bangun. Udah masih lama, jangan ngomong itu dulu. Iya, lanjut Bang Ede. Jadi BPKH apa? BPKH ini Badan Pengelola Keuangan Haji. nggak hanya Jabar aja ya? Enggak, Jadi kalau Indonesia nih. Se-Indonesia. Kalau ditugasin saya bangun di Kalimantan ya udah berangkat Iya. Kalimantan nih. Iya, betul. Ya, Jadi seperti ini masih jalan nih yang di Kalimantan. Kalimantan 50%. Oh. Itu nilai project di 1,5 M. 1,5 M itu ukuran 15 kali 15 ya, sama MCK-nya 20 meter. Oke. Begitu. Itu challenge ya buat kita, tantangan gitu, bahwa kemudian kita diamanahi untuk ngebangun di Kalimantan Selatan, ya kita jalankan, gitu kan, bagian dari amanah komitmen Nggak kita. ada planning kontraktor properti lain selain masjid. Ya, sebetulnya ada ya. Mungkin ke depan kita itu pengen jadi developer gitu ya. Oh. Karena kayaknya kalau developer itu duitnya cepet begitu. Beda sama social planner ya, yang kita harus lebih mengedepankan sosialnya ketimbang bisnisnya. Iya. Ya, Karena kan memang ya bangun masjid ya. bangun masjid Iya, gitu. Kita nggak bisa kaku, kita harus fleksibel begitu, karena kemudian bahwa ini bagian dari amanah ya, yang harus kita jalankan, ya itu yang harus kita prioritaskan gitu Bang Pozi. Maka yang saya bilang tadi bahwa ya harus ada core bisnis lain, yaitu developer ini lagi nyari tanah sebetulnya. Oh. Ya bikin yang Cluster. lah gitu. Kita sudah ada di teman-teman HIPMI juga sudah sharing, ada yang main developer begitu. Kita lagi belajar nih gimana cara beli tanah begitu ya, gimana cara nanti apa mengkapling-kaplikannya, terus biaya-biaya izinnya apa aja, ini sedang kita pelajari begitu.
Jadi kalau internet mau jalan terus itu Ya. mau kita tinggal penambahan pelanggan. Ya, Nah, bisnis yang terus dikembang ini ya kontraktornya itu ya. kontraktornya ini. Betul, betul. Ya Bang. memang menarik ya. Ketika kita udah nyemplung di dunia usaha, terkadang tuh ide kan muncul ya. Betul. Oh kita garap ini, nggak berhasil. Ya udah, tinggal ntar usaha ini lagi gitu ya. Nah ini buat tips buat teman-teman juga yang mau bisnis kan. Betul. Ketika udah mulai jalan, ntar ide tuh ngikutin gitu ya. Ide ngikutin. Betul, Bang. Modal juga, ya mudah-mudahan ngikutin. Itu. Gitu. Kadang, tapi modal perbankan atau enggak? Pribadi? Modal pribadi alhamdulillah. Oh pribadi ya? Ya. Enggak perbankan enggak ya? Ya, masih belum ya. Kita masih bertahan untuk tidak coba kerjasama sama perbankan, Bang. Oh gitu ya. Gitu. Cuman mungkin belum tahu kalau kita sudah masuk ke ranah developer mungkin rasa-rasanya kayaknya rasa-rasanya mesti. Karena tadi kan kita kerjasama soal kredit perkreditan, pembiayaan di itu. rumah Kan. itu ya. Meskipun nanti bisa ambil yang syariah. Betul, ambil yang syariah, betul. Omset berapa nih? Waduh. Ini penting juga nih. Jadi kalau ada yang mau main di kontraktor properti, Oh gitu. ya ini kan kita bicara skupnya pembangunan Ya. masjid tadi ya. Ya, atau Terus dan internet. kalau bicara kontraktor ya kita bicara bukan per bulan ya, Bang ya. Iya. Oh iya ya, per project ya jatuhnya. Yang sekarang ini kita sedang jalani gitu ya, baik yang sudah 50% atau baru 10% ataupun sudah yang tebet itu sudah 70% gitu, mungkin di 10 lah sampai lah 10 M 10 sampai per project apa? semua 5 project yang lagi jalan Oke. itu 10 M. Kalau wifi ya jaringan internet itu dikit ya, di 3 itu di 100. Itu per pelanggan itu berapa sih bulanannya itu? 175. 175. Ini pelanggan wifi ya Pelanggan wifi per bulan. per bulan 175. Murah ya? Ya dibanding ya ada brand-brand Ya, lain gitu ya kan. plat merah yang notabene dia ini kan dia Seberapa Mbps? 10. 10. Oh, oke. Apa sih nama brandnya apa sih? Boleh nggak apa-apa spill. Oh, IDNet. Namanya IDNet. Jadi Bang Dede ini IDNet Ya. RWNet ya. Ya, nama produknya IDNet. Jadi saya jelasin ya. Dari Ide Utama Swatantra, turunannya ABN, Asal Minan Nusantara. Kemudian ID kontraktor. Oke. Kemudian IDNet. Ya, sama Baitinet. Baitinet. Baitinet itu wifi juga, cuman kita beli ceritanya. Oh. Gitu. Dia sudah punya merek sendiri, punya brand sendiri, kemudian setahun yang lalu kolaps gitu, dia butuh dana segar, Take over. take over. Tapi brandnya tetap pakai brand yang lama. Brand yang lama. Kalau kita ganti kan nanti malah bingung, takut masyarakat ya, customer tuh. Ini kok ganti gitu ya, biarin aja yang ada, yang penting kan omset. Ya kan, nggak penting merek, yang penting cuan ya. Betul, yang penting cuan. Gitu ya Bang Bozi. Oke. Nah, Labas ini baru lahir ya. Apa nih Labas ini apa nih? Langkah baru Solisindo. Oh yang tadi yang trading itu ya. Ya, cuman baru lahir gitu ya, belum ada profit lah. Perlu rugi-rugi terus. Kadang suka gitu ya. Ya, kadang suka gitu. Ya harus siap, pengusaha kadang kita suka ya tapi jangan rugi terus. Jangan, ya, jangan. Nah, agak geser lah ya. Tadi Boleh. udah di socialpreneur. Durasinya masih ada? Jadi apa namanya? Tadi kita ke socialpreneur, terus ke entrepreneur murni, Ya. ya kan di apa namanya internet dan lain sebagainya, properti juga. Oke Bang, kayaknya kita udah cukup ya. Cukup. Udah hampir 40 menit. Apalagi yang mau bahas? Ada Quote yang mau sekali ya, terakhir ya. boleh lah. Pesan-pesan buat teman-teman Ya. Pemuda di Kabupaten Bekasi yang mau terjun ke dunia usaha, apa kira-kira pesan-pesannya? Ya. Baik, untuk teman-teman ya Kabupaten Bekasi yang teman-teman mau memulai ya usahanya gitu, mau ngapain dulu, bahwa ada satu
quotes ya dari Khairul Tanjung. Oke. Beliau mengatakan bahwa buy the future with the present value, bahwa membeli masa depan itu dengan nilai kita hari ini. Artinya bahwa siapapun kita, mau jadi apapun kita ya, di suatu saat nanti apapun impian kita itu harus kita beli hari ini tuh dengan value ya, dengan kualitas, integritas, amanah, jujur gitu, sehingga itu yang menjadi modal kita, modal utama kita buat kita bisa membeli masa depan kita yang lebih baik begitu. Yang terakhir, Bung Chandra bilang bahwa cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan merancangnya hari ini. Oh, ya. Ya, oke, sekian dari saya. Oke, Bang Dede, terima kasih. Tapi intinya apa namanya, momentum memang ada, tapi terkadang momentum itu perlu kita ciptakan juga, Betul, ya kan? betul Kita Bang. mau usaha, ya kita berani nggak menciptakan momentumnya sampai momentum itu ada dan terjadi, kita ambil itu. Ya kita nggak ada yang tahu. Dulu Bang Dede ini, ya saya tahu betul sampai akhirnya sekarang punya bisnis, punya usaha segala macam. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan sore hari ini menginspirasi teman-teman yang Amin. juga mau menjadi seorang pengusaha. Terima kasih Bang Dede. Sama-sama, makasih Waktunya. juga Bang Puji. Sampai mudah-mudahan kita ini nggak pertama ya. Enggak, Jadi mudah-mudahan kita bisa sering. ngobrol-ngobrol. Sering. Kita ngobrol apa aja di sini gitu kan. Memang Bebas. panggil gitu ya. Terima kasih, jangan sampai bertemu lagi di Urban Media Network di program Urban Talk.